awal mulanya kamu bisa sampai punya pemikiran untuk bikin startup Clean Sheet ini apa? Kan bidik misi kan kadang ada telat cairnya kayak gitu. Iya. Terus waktu itu bingung mau nyari kerja apa ya yang bisa untuk menambah makan gitu. Karena orang tua ya kadang ngirim, kadang ya enggak kayak gitu. Terus gimana caranya harus bisa dapat uang cepet untuk makan aja. Karena waktu itu habis bener-bener habis, nggak bisa makan. Jadi untuk bertahan hidup Iya, untuk ini bertahan hidup. Saya sering puasa juga untuk setidaknya menghemat-hemat kayak itu. Dan akhirnya waktu itu saya ada kepikiran dosen saya itu Sabtu Minggu ingin rehat untuk bersih-bersih karena tidak ada ART di sana. Iya. Terus saya ada kepikiran kenapa saya nggak bersihin di ibu aja kayak gitu. Terus waktu itu boleh deh ibunya bersihin di raya. Ya Ini udah. ibu dosen? Iya, ibu dosen. Oh, jadi kamu nawarin jasa nih? Iya, nawarin Bu, jasa. rumahnya biar saya yang bersihin aja Iya, gitu? saya yang bersihin aja. Terus? Terus setelah itu ya saya datang ke rumahnya, saya bersihin, ngepel, nyapu, lampu di atas saya bersihin, terus kamar mandi dan lain sebagainya sampai benar-benar bersih. Bersih, dapat uang dari situ? Nah, alhamdulillah dapat uang, dapat tip, dapat makan, uang saku dan lain sebagainya. Oke. Dikenalin juga ke orang-orang lainnya gitu. Oh, jadi dari situ mulai muncul ide, oh kenapa nggak dijadikan Iya, usaha bisnis gitu ya? Gitu. Terus? Terus setelah itu ya iseng-iseng aja dulu sebenarnya ada orderan dari ibu-ibu itu dari dosen, nyambung lagi ke dosen lainnya, nyambung lagi ke dosen lainnya. Akhirnya ya dikenal, waktu itu belum Clean Sheet sebenarnya. Waktu itu masih ya Pribadi ya lah. pribadi saya Iya, ada. masih amatiran. Masih amatir. Saya ada orderan, terus waktu itu kan saya sendiri. Padahal di rumah itu besar, Iya. saya kewalahan, akhirnya saya ngajak teman-teman saya yang membutuhkan juga. Nah, stop sampai di situ dulu. Karena aku yakin penonton udah penasaran pengen lihat bagaimana usaha jasa kebersihan ya yang kamu tawarkan dan sekarang sudah bisa berkembang, merekrut sampai bahkan 30 karyawan atau sebagian dari itu adalah mitra. Nah, ini dia liputannya. Membantu mensejahterakan hidup mereka yang kurang mampu tidak harus dimulai dengan langkah besar. Sekecil apapun langkah itu akan sangat berarti. Seperti yang dilakukan Dikon Nadamis, mahasiswa bidik misi IPB yang berhasil membantu teman-temannya untuk mendapatkan penghasilan melalui bisnis jasa kebersihan Clean Sheet. Pada awalnya, pria berumur 22 tahun ini mendirikan Clean Sheet hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya yang sangat pas-pasan. Namun, pengalaman ini membuat ia bertekad untuk membantu teman yang kurang mampu seperti dirinya untuk bergabung menjadi mitra di Clean Sheet. Iya, yang pasti dengan adanya ikut Clean Sheet ini terbantu hanya finansial. Selain adanya uang bidik misi juga saya terbantu dengan ikut Clean Sheet seperti ini. Karena dulu pernah nyoba sampingan juga ngajar seperti itu, tapi kendalanya kalau ngajar dulu kan nggak punya motor untuk mobilitas gitu. Kalau yang kedua sama Dikon diajak ke rumah dosen dan juga beberapa kenalan orang besar. Jadi selain di situ saya juga mendapat pelajaran juga. Bisnis yang resmi berdiri pada tahun 2019 ini sudah merekrut hingga 30 orang. Dengan one-stop service sebagai daya saing mereka, Clean Sheet menyanggupi berbagai jasa kebersihan seperti general cleaning, cuci sofa dan kasur, hingga merapikan taman, cuci AC, perbaikan alat elektronik, dan lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang tertarik dengan jasa yang disuguhkan. Terbukti, jasa Clean Sheet sudah digunakan di kawasan Jabodetabek dan siap membuka cabang baru. Bisnis yang bergerak di bidang sosio-teknopreneur ini pun mulai merekrut anak-anak putus sekolah. Berbasis part-time, Dikon berharap dapat terus mengembangkan usahanya dan semakin banyak orang yang terbantu hidupnya dengan adanya bisnis Clean Sheet yang ia dirikan.
Iya, luar biasa ya. Jadi dari awalnya kamu sendirian, udah nggak kepegang lah ya. Iya. Karena udah mulai banyak orang yang kenal bahwa kamu menjual jasa untuk bersih-bersih rumah. Kenapa nggak cuma mahasiswa? Dari mana cerita anak-anak putus sekolah ini direkrut juga? Sebenarnya dulu itu saya niatnya emang untuk mahasiswa aja, karena kan part time gitu. Iya. Karena mahasiswa hanya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Terus ada yang minta full time, jadi 1 hari. Kalau mahasiswa yang ngelakuin itu bakalan susah, makanya kami ngerekrut juga yang masyarakat putus sekolah. Waktu itu Karena kalau mahasiswa dia hanya part time ya, Iya. karena harus belajar juga iya, ya. harus belajar juga. Terus dari masyarakat putus sekolah itu juga waktu itu survei juga, observasi sampai jadi OB untuk saya tahu benar-benar oh masyarakat putus sekolah benar-benar susah untuk itu. Kamu jadi OB, Iya waktu office itu. boy. Iya waktu itu. Kenapa jadi office boy? Waktu itu saya ingin benar-benar tahu sih rasanya gimana masyarakat putus sekolah susah nyari kerja, gajinya bayarannya juga masih tetap aja dari dulu kayak gitu. Nah, kalau ada yang ingin menggunakan jasamu ya, bersih-bersih rumah, helm, sepatu, tas, bagaimana caranya? Karena tadi kan kamu bilang kamu adalah startup socio-technopreneurs. Gimana caranya? Bisa melalui web apps, Oke, ya, melalui terus web. ini mobile apps-nya masih proses juga. Oh, oke, mobile apps-nya masih diproses. Nah, itu melayani hanya Bogor atau Sudah Jabodetabek sekarang. kalau boleh tahu omsetnya berapa itu sebulan rata-rata? Rata-rata Usaha untuk sekarang bersih-bersih itu, ini. kalau yang setelah pandemi itu 30. Pandemi ini ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya. Oh, ada pengaruhnya juga ya. Naik sekarang udah 30 sampai 35. Naik atau turun? Naik. Oh, orang mulai sadar akan Iya, kebersihan. Kalau dilihat tadi kan ada cerita bahwa kamu juga udah mulai mendapatkan pendanaan ya. Ada yang sudah mulai invest ke startupmu ini. Sudah. Baik. Nah, ke depan kamu ingin clean sheet ini bisa jadi seperti apa? Berkembang seperti apa? Lebih banyak lagi, lebih ke beberapa kota di Indonesia. Karena tujuan kami tetap sama, ingin memberdayakan lebih banyak orang lagi, sekaligus bisa membantu ibu-ibu menjadi lebih sehat karena keluarganya, anaknya jadi bersih rumahnya, keluarga menjadi sehat kayak gitu. Ingin membantu lebih banyak lagi orang kayak gitu. Oke, Dikon, tadi aku lihat juga kalian bersih-bersih masjid ya. Iya masjid. Itu bayar masjidnya? Enggak. Kenapa nggak bayar? Itu memang sebagai apa ya, untuk rumah ibadah, untuk yayasan kita bersihkan gratis. Oh, jadi ada tadi kegiatan sosial ya, berbagi. Jadi kamu bersihkan rumah-rumah ibadah, yayasan, itu gratis. Gratis. Kenapa sampai terpikirkan seperti itu? Kalau itu memang kami memang sudah sebagai tanggung jawab kami bergerak di kebersihan, kami membantu juga untuk yang sosial lainnya di kebersihan seperti itu, kayak bersih-bersih museum, masjid. Oh, museum, masjid, terus kemudian yayasan-yayasan yang membutuhkan bantuan, mungkin panti jompo gitu-gitu ya. Kayak gitu. Kamu bantu bersih-bersih, nggak dibayar. Oke, Dikon, terima kasih banget ya. Kamu sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini menginspirasi terutama anak-anak muda. Bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri, hidup ini memang harus berjuang untuk keluar dari kemiskinan, ya, untuk bisa sukses, untuk pendidikan maupun untuk kesejahteraan. Dan lebih lagi, hidup ini untuk berbagi sesama ya, untuk sesama. Terima kasih. Aku juga belajar banyak dari kamu hari ini, Dikon. Salam buat teman-teman, tetap semangat ya. Siap, Pak. Sukses buat kamu. Amin.